ngapain? Hai Cece, aku baru saja mau bermain sama teman-teman yang ada di rumah. Oh, hai semuanya. Kita mau main apa? Kita mau main permainan yang simple tapi menyenangkan. Cece mau ikut? Mau dong. Tapi sebelum itu, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Hari ini kita mau memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Berkati ya Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, saatnya kita bermain. Yang pertama-tama, kalian siapkan 3 kertas dan 1 spidol. Lalu kita gambar yang pertama lingkaran seperti ini. Yang kedua kotak seperti ini. Dan yang terakhir segitiga seperti ini. Sekarang tunjukkan gambarmu. Wow, sekarang kita sudah siap bermain. Nanti aku akan menyebutkan sebuah barang atau benda dan kalian harus tunjukkan bentuk mana yang seperti barang yang aku sebutkan. Aku bisa. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, bumi. Bentuk bumi seperti apa ya? Apakah seperti ini? No. Lingkaran. Wah, benar. Jawabannya bumi seperti lingkaran. Oke, sekarang giliranku. Apakah bentuk piramid? Piramid itu Hayo, apakah kotak? kotak. Jawabannya apa, teman-teman? Oh, iya, piramid itu segitiga. Yeay, bener banget. Piramid itu segitiga. Sekarang giliran Mimi. Bentuk buku. Buku seperti apa? Buku itu Nggak mungkin lingkaran dong. Kotak. benar, kotak. Wah, kalian hebat. Jelas teman-teman di rumah ini jago-jago Wah. kalau diajak main. Pertanyaan lebih susah, Ce. Lebih susah. Apakah bentuk dari bantal? Bantal ini. Oh, gampang banget. Ini seperti ini, bukan? Betul sekali, kotak. Oke, mungkin ini susah. Pasti yang lebih susah. Oh, bentuknya drum. Dum. Drum. Teman-teman tahu gak ya bentuknya drum? Kotak segitiga. Lingkaran. Benar, lingkaran. Oke, setelah ini pertanyaan terakhir dan ini yang paling susah. Paling susah. Apa bentuk dari ice cream? Ice cream. Ada yang seperti ini. Terus ada yang seperti ini, yang sandwich itu. Terus ada yang seperti ini. Jawabannya apa dong? Jawabannya adalah semua jawaban benar karena ice cream punya banyak bentuk. Jadi nggak ada yang salah jawabannya. Wah, aku nggak pernah terpikirkan, C, jawaban seperti itu. Kalian hebat. Yes, good job. Sekarang kita main games yang lainnya. Kayaknya aku nggak bisa deh. Aku harus siap-siap untuk pergi ke pesta. Oh, pergi ke pesta kan seru. Tapi kenapa kamu kelihatannya nggak excited gitu sih? Karena aku nggak punya tas untuk pergi ke pesta. Itu yang buat aku nggak excited. C, aku nanti bicara sama Cici nanti lagi ya. Aku pergi dulu, bye-bye. Bye. Sebenarnya aku bisa sih pinjemin tas aku untuk Meme. Tapi pinjemin nggak ya? Kayaknya aku akan pinjemin aja deh. Karena sharing is the right thing to do. Meme, sini dong, Me. Ada apa, C? Cici siapin sesuatu buat kamu. Tada! Ini tasnya Cici, kamu bisa pinjam buat bawa ke pesta. Wah, ini kan tas kesukaannya Cici.
Cici nggak apa-apa, pinjemin ke aku. Gak apa-apa dong, bisa bawa ke pesta. What? Thank you, Cici adalah Cici terbaik. Aku pergi dulu ya. Bye-bye. Bye, have fun. Teman-teman, gimana kalau sekarang kita juga party? Let's sing and dance together. Let's go! Hai adik-adik, semuanya lagi happy? Kalau happy kita mau pasang wajah yang gembira. Oke, ikutin gerakannya kakak ya. Bisa? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita mau tunjuk teman, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Putar, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya! Are you ready, kids? If you're ready, let's prepare your heart because we want to express our love to God. Get ready. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love is overflow. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love. I got love in my life. I got the LOVE in my HEART. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love in my life. I got the LOVE in my HEART. I got love from Jesus Christ.
Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love is overflow. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-D. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-D. I got love from Jesus Christ. Love, I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. I got love, I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-D. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-D. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love. Love. I got the L-O-V-E. L-O-V-E in my heart. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau nyanyi dengan lembut ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau nyanyi lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik tahu, ketika Tuhan Yesus itu masuk ke dalam hati kita, Dia bisa tahu loh apa yang kita rasain. Kalau misalnya adik-adik lagi sedih, kita bisa menyembah Dia. Nanti kita langsung happy, pasti ada sukacita di dalam hati kita. Kita coba lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Hai Super Trooper, Shalom ya. Hari ini kita sudah ada di bulan Februari ya. Dan besok tanggal 14 ada apa? Hari Valentine's. Nah ya, coba kakak mau nanya, siapa di antara kalian yang punya saudara? Ya, entah itu kakak atau adik, ya kan? Nah siapa? Coba angkat tangan. Ya, kakak juga. Kak Yohanes juga punya 2 saudara. Ya, sebelumnya kita doa dulu. Yuk, pejamkan mata kalian. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau jadi pelaku firman-Mu, bukan cuma pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, urapi setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kakak punya 2 orang saudara ya. Jadi Kak Yohanes itu punya 1 kakak cowok dan 1 adik cowok juga. Wah, seru. Ketika kita itu masih kecil, wah seru banget ya kan. Kan kita tinggal serumah, main sama-sama ya. Makan bareng-bareng ya, rebutan, kadang-kadang berebutan makanan, kadang kita bisa sharing. Nah, di samping kita itu menghabiskan waktu kita ya dengan bersuka cita, kita bisa main bareng-bareng, kita bisa keluar, kita bisa mancing, ya mancing bareng-bareng bersama gitu kan. Di depan rumahnya kakak mancing gini. Ya, terus ada adiknya kakak, kokonya kakak juga mancing bareng-bareng. Wah, seru banget. Selain hal-hal yang seru, ternyata ya kita itu juga punya saat-saat di mana kita itu berantem. Ya, siapa yang di sini kalau di rumah suka berantem sama saudaranya? Ayo, pasti biasanya itu semua orang itu pernah, ya kan? Kakak percaya semua kita itu pernah, entah itu berantem, kita itu beneran kita beradu mulut, atau kadang-kadang nggak sukaan gitu, terus kita bilang aku nggak suka kamu gitu, mungkin seperti itu ya kan, atau kamu marah sama saudaramu atau rebutan ya, berebut. Kita semua pernah loh mengalami seperti itu ya. Kita mau tahu apa sih kata firman Tuhan tentang saudara kita ya. Oke, ayo kita ambil Alkitab kita ya. Ini Alkitabnya kakak. Ya gede toh. Nah, ya kita buka Alkitab kita ya di 1 Yohanes 4 ayat 21. Sudah? 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Ya, kakak bacain ya. Oke. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Firman Tuhan bilang apa? Kita harus mengasihi saudara kita. Kenapa? Kata firman Tuhan. Karena apa? Karena kita harus apa? Melakukan perintah Tuhan. Ini perintah loh. Harus, wajib, tidak bisa ditawar. Kalau kita itu sayang sama Tuhan, kalau kita itu mengasihi Tuhan Yesus, ya firman Tuhan bilang kita harus melakukan perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu enggak berat. Ya, kali ini perintahnya Tuhan apa? Mengasihi saudara kita. Ya, kakak mau tanya dulu, siapa yang sekarang mau mengasihi saudaranya? Coba angkat tangan. Ya, kakak lihat tangan-tangan kalian terangkat. Ya kak, meskipun saudaraku itu kadang-kadang suka ganggu aku. Ya, gak apa-apa wis. Aku mau, mulai hari ini aku juga mau mengasihi saudaraku. Ya, gimana caranya? Kalian mau tahu caranya? Nomor 1 adalah kita berbagi dengan saudara kita. Ya, berbagi apa? Banyak. Kalau kalian masih seusia kalian biasanya berbagi
tada, berbagi mainan. Ya, kalian pasti punya lebih dari satu mainan, betul nggak? Ya, terus kalian juga pasti punya mainan-mainan favorit. Gimana kalau suatu hari kalian sedang main mainan favoritmu, tiba-tiba datang saudaramu. Entah itu kakak atau entah itu adik, terus dia mau ambil, pinjam. Kalian mau kasih enggak? Ayo, kasihlah ya. Kita kalau mau mengasihi saudara kita harus berbagi. Ya, tandanya apa kita itu mengasihi? Kita berbagi dengan dia. Ya, jangan bilang, oh ini kan punya aku, ini punya aku, gak boleh. Ya, kalau kita memang benar-benar mengasihi saudara kita, kasih aja, gak apa-apa. Nih, ya, kamu main. Aku masih punya mainan yang lain kok. Aku masih punya mobil-mobilan, aku bisa main mainan yang lain. Atau kalian juga bisa gini, ayo kita main bareng aja kalau gitu, ya. Kamu jadi misalnya, kamu jadi orang ini, ya, jadi Bob. Aku main yang mobil-mobilan, kita mau kerjasama, kita mau membangun misalnya. Kita membangun castle di rumah bareng-bareng. Bukankah itu akan membuat hidup kita itu seru, ya kan? Akan mendatangkan sukacita di dalam keluarga kita. Ya, papa mama kita waktu lihat kita, anak-anaknya misalnya, anak-anaknya itu rukun, ya kan? Nggak berantem, bisa sharing. Wah, papa mamanya pasti senang. Ya, kalau papa mama pas senang biasanya apa? Ditambahi lagi dengan mainan lain. Ya, kakak percaya kalian pasti semua punya mainan banyak di rumah. Seperti anaknya kakak, mainannya itu 1 lemari kurang, masih banyak banget. Jadi tidak usah berantem gara-gara apa? Karena mainan, berbagi. Misalnya, kalau kalian punya makanan, ya papa mama kasih kamu, kasih kakak misalnya, ini yo, kamu kan suka coklat nih, tak kasih coklat bar gitu. Terus kakak bilang, aduh enaknya coklat ini ya, bau rasanya mau ku makan semua, gitu. Ya mau tak makan semua. Tapi kalau kalian ingat kamu tuh mau mengasihi saudaramu, ya kamu mau sayang sama saudaramu, gimana caranya sih? Berbagi, patah tak, bagi. Kalau kamu mau saudaramu itu baik sama kamu, kalau kamu mau saudaramu itu sayang sama kamu, mulai dari dirimu dulu. Share, ya, berbagi dengan saudara, jangan pelit, ya. Kalau kamu mau saudaramu itu sayang, kamu mau saudaramu itu baik, mulai dari kamu, berbuat baiklah. Ya, sama seperti apa? Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Kalau kita sayang sama saudara kita, itu sudah wajar, ya kan? Karena Tuhan sudah baik, aku juga mau baik sama saudaraku. Ya, mulai hari ini adik-adik Super Trooper, yuk share, ya, belajar berbagi dengan saudara kalian. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah setelah berbagi kita apa yo? Kita tidak bertengkar dengan saudara kita. Berusahalah hidup damai dengan saudaramu. Gimana caranya supaya kita tuh nggak bertengkar? Pastilah ada kita main, pertamanya main seneng-seneng main mobil bareng itu, wah, tapi tiba-tiba kalau salah satu terluka, tiba-tiba salah satu pasti marah, ya bertengkar. Pasti itu akan terjadi. Gimana caranya supaya kita itu nggak bertengkar? Ya pertama tadi kalian ingat, Tuhan bilang apa? Sayang, kasihi. Kalau misalnya kamu yang terluka gitu kan, lari-lari gitu, main mobil lari-lari, terus kamu jatuh, gak usah kamu salahin saudaramu. Koko ini atau adik ini, gak perlu, ya kan? Ya gak apa-apa kalau sakit, aduh, gitu, gak apa-apa sakit, gitu. Terus berdoa sendiri Tuhan Yesus sembuh, gitu. Nah, ya jangan suka menyalahkan saudaranya kita. Ya, belajar untuk mengalah.
Ya, nggak mesti kok kalau kita itu mengalah terus kita itu nanti akan dibully terus jadi anak yang terakhir terus koko kita akan marahin kamu, kita jadi korban terus. Enggak. Kalau kita mengalah itu kita itu sedang melakukan perintahnya Tuhan untuk untuk sayang sama saudara kita. Kak, aku di rumah itu Kak, aku itu hidup damai kok Kak, nggak bertengkar. Tapi Kak, aku tuh juga nggak menyapa saudaraku. Aku diam-diaman sama saudaraku. Apa kira-kira itu berarti sayang sama saudaramu? Ya kalau diem-dieman. Aku di rumah nggak bertengkar kok, nggak bertengkar. Cuman nggak ngomong aja. Boleh nggak kayak gitu? Ya nggak boleh. Itu berarti ada sesuatu di dalam hati kita terhadap saudara kita. Enak nggak punya sesuatu yang kamu pendam di sini? Pasti di dalam hatimu itu panas. Gak suka aku, koko ini nakal, suka ganggu aku, Cece ini suka ngomelin aku. Misalnya gitu. Ya harus lepaskan pengampunan. Gak boleh. Kalau diem-dieman itu bukan berarti bukan berarti gak bertengkar. Iya benar gak bertengkar secara mulut-mulut gitu. Tapi tetap itu bertengkar di dalam hatimu. Tuhan tuh gak suka. Ya, setiap kita harus mengasihi saudaranya kita. Terus ada lagi, gimana Kak kalau misalnya Koko atau Ceceku itu berbuat yang gak baik. Terus aku diemin aja, biarin daripada rame, daripada kita bertengkar diemin aja. Jangan salah. Misalnya kalau Kokomu atau Cecemu gak mau bangun gitu, males mau sekolah gak bangun-bangun, kamu juga bisa bilang, ayo C sekolah, bangun C bangun. Ya, kasih tahu dengan cara yang baik. Bukan dengan oh dasar kamu Cece, kamu kok males kamu itu, ayo kamu bangun, jangan males. Gitu, ya itu salah. Ya kalau kita itu ngasih tahu dengan cara itu cara yang salah. Ya, bukan berarti kalau kita hidup berdamai, kita kita biarin Cece kita nggak baik. Jangan, ya. Justru karena kita sayang sama dia, sayang sama saudara kita harus wajib kasih tahu hal yang benar. Ya, oke? Ya. Kakak sebentar kita akan dengarkan cerita firman Tuhan tentang 2 orang saudara. Ayo, tahu enggak? 2 orang saudara di Alkitab. Namanya E dan Y. Iya, good, kalian pasti tahu. Kita akan dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 32 sampai 33, Esau dan Yakub. Setelah Yakub menipu Esau, Yakub menjadi ketakutan dan pergi meninggalkan rumah. Dia kemudian bekerja dan tinggal di rumah Laban. Bertahun-tahun kemudian, Tuhan berkata kepada Yakub supaya dia pulang ke negerinya beserta dengan seluruh anggota keluarganya. Yakub teringat akan kesalahan yang dilakukannya di masa lalu. Dalam hatinya, Yakub takut bertemu dengan Esau. Apakah Esau masih marah kepadanya atau tidak? Kemudian Yakub menyuruh orangnya untuk pergi kepada Esau untuk mengetahui apakah Esau masih marah kepadanya. Ketika orang suruhannya kembali, ia berkata, Esau akan menemui Yakub. Dan dia sedang menuju ke tempat Yakub bersama dengan 400 orang yang mengendarai kuda. Mendengar itu, ketakutanlah Yakub. Di dalam hatinya dia berpikir, jangan-jangan Esau masih marah kepadanya. Dan Esau mengerahkan 400 orang untuk mencelakainya dan keluarganya. Hati Yakub penuh ketakutan. Kemudian Yakub berdoa kepada Tuhan supaya Esau tidak menyimpan kemarahan kepada Yakub dan keluarganya. Dan supaya Esau tidak menyakiti dia dan keluarganya. Yakub memberikan persembahan untuk Esau, 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Yakub memberikan persembahan supaya hati Esau tidak marah lagi kepadanya. Kemudian mereka semua dibagi di dalam barisan-barisan.
Yang paling belakang adalah Yakub dan keluarganya. Yakub berjalan sambil ketakutan dan bertanya-tanya apakah Esau mau memaafkan dia karena kesalahannya yang sangat besar. Alkitab katakan Yakub sujud ke tanah ketika mendekati Esau, karena dari jauh ia sudah melihat Esau dan 400 orang berkuda yang mengikutinya. Dengan persembahan yang dibawanya dan dengan sikapnya, Yakub menunjukkan kalau ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Esau. Lalu, bagaimana sikap Esau? Apakah Esau mau memaafkan Yakub? Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Apa yang ditakutkan oleh Yakub tidak terjadi. Esau dan Yakub saling berpelukan. Esau memaafkan Yakub. Bahkan Esau tidak menginginkan persembahan Yakub. Kalian tadi sudah lihat kan dan dengarkan? Seru banget. Kisah dua orang saudara, Esau dan Yakub. Ya, mereka juga punya saat-saat menyenangkan, tapi juga punya saat-saat di mana mereka saling benci. Ya, nah itu semua karena apa tadi? Karena Yakub. Nah, tapi di akhir cerita ya si adik ya Yakub mau untuk minta maaf sama kakaknya. Begitu juga dengan Esau. Esau juga mau minta maaf, mau mengampuni Yakub. Ya, dia mau minta maaf kalau dulu dia itu sempat marah-marah, dia kejar-kejar Yakub sehingga Yakub itu melarikan diri. Ya, adik-adik di rumah, adik-adik super trooper, ayo kakak juga mau setiap kita ya ambil firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Ya, yang kita tadi bilang, aku tuh mau mengasihi saudaraku. Ya, di sini siapa yang mau sayang sama saudaranya? Ya, kalau kalian punya kesalahan misalnya, kalian berbuat salah. Ya, gimana caranya Kak tahu kalau aku ini sudah berbuat salah? Kalian pasti tahu di dalam hati kalian pasti rasanya nggak enak. Kalau kita tuh melakukan kesalahan sama orang lain, pasti di hatimu itu merasa, ya itu berarti Roh Kudus sedang ingatkan kamu. Kalau kamu melakukan kesalahan, segera minta maaf. Ya, nggak usah malu-malu, nggak usah jaga image gitu kan. Minta maaf, ya. Atau kalau kamu tahu kakakmu atau adikmu berbuat kesalahan, kamu langsung lepaskan pengampunan. Jadilah anak-anak yang suka mengasihi saudaranya. Seperti yang Alkitab katakan kepada kita. Sama-sama kita mau katakan, I love my siblings. Ayo ikuti gerakannya sama seperti kakak ya. I love-nya sampai gini nih. My siblings. Nah, ya kakak mau setiap kalian, kakak kasih tugas hari ini ketika kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, mau enggak kalian nanti setelah kita berdoa, setelah kita itu beribadah online, ya kalian peluk saudaranya. Peluk kakak kalian, ya Koko atau Cece atau adik kalian peluk. Bilang, I love you, ya aku mengasihimu, aku mau sayang sama kamu. Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Yes, kakak lihat setiap tangan-tangan kalian terangkat. Ya, ayo kalian sekarang, kakak minta kalian bangkit berdiri. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, mulai hari ini Tuhan, aku mau jadi anak-anak yang lebih sayang lagi sama saudara-saudaraku, sama kakakku, sama adik-adikku. Aku juga mau sayang sama setiap anggota keluargaku Tuhan. Pakai aku Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus itu sayang sama aku.
aku juga mau sayang sama seluruh anggota keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Adik-adik, angkat kedua tanganmu. Ya, terimalah berkat, terimalah kebaikan Tuhan karena kalian adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Terimalah kasih Tuhan Yesus karena Dia itu sangat mengasihi kalian. Tuhan Yesus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, biar hidupmu penuh dengan sukacita dari Tuhan. Kebaikan-kebaikan dari Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Terus bertambah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Chinese New Year, ini kita memperingati Valentine Day, dan kita akan sama-sama membuat boneka beruang yang terbuat dari handuk. Oke, untuk membuatnya kita perlu siapkan alat-alat ini. Oke, lalu yang pasti siapkan dulu handuknya, handuk mandi seperti ini, ukuran medium. Lalu lipat menjadi 3 bagian. Nah, ini. Lipat menjadi 3 bagian. Ya. Ini. Ya. Kalau sudah, buka. Lalu kita akan gulung handuknya dari bawah ke tengah. Bagian atas juga digulung ke tengah. Oke, kalau sudah ini jadi seperti ini. Lalu kalian bagian tengah, ya. Lalu twist, kita putar. Oke, seperti ini. Ya, sampai membentuk seperti tangan, ya. Lalu kalau sudah, nah ini dia, ambil karet gelang, lalu buat bagian kepalanya. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita akan membuat kita akan karetin juga sisi kanan dan sisi kiri. Ini ya, cubit sedikit. Sampai rapat. Lalu yang sisi sebelah satunya juga.
bagian badan dari boneka beruang kalian. Ya, caranya ambil kertas origami warna apa aja, lalu kita akan bentuk hati seperti ini. Ya, seperti biasa caranya adalah gambar pola hati. Ya, spidol aja ya. Oke, lalu kalian gunting dan beri tulisan Happy Valentine. Ini tempelkan di bagian tengah dari boneka kalian. Oke, ini boneka-bonekanya sudah selesai dan enjoy. I'm home. Hei, gimana besoknya? Bentar, aku ke toilet dulu ya, Ceh. Oke. Loh, kayak gini? Rusak. Duh, kan begitu nggak usah bikin meme. Sabar. Oh, nggak boleh bikin negatif tentang meme. Mungkin dia nggak sengaja. Udahlah. Hai, Cece. Soalnya tadi aku buru-buru ke toilet. Tadi meme jatuh. Terus tasnya Cece rusak. Hah? Sorry ya, Ce. Kamu jatuh. Kamu nggak apa-apa. Ada yang sakit. Aku nggak apa-apa. Tapi tasnya Cece rusak. Bentar lagi aku berusaha deh perbaikin tasnya Cece. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kayaknya Mama juga bisa kok benerin ini. Yang penting kamu nggak apa-apa kan? Nggak sakit kan? Nggak apa-apa, thank you, Ce. Oke, nggak apa-apa. Wah, senangnya ngelihat kalian semua rukun seperti ini. Benar sekali, kita harus berbagi dengan saudara kita. Dan juga jangan berpikiran buruk tentang saudara kita. Mama bangga banget sama Sharon. Soalnya Sharon mau segera mengakui kesalahan dan juga minta maaf sama Cece. Mama juga bangga deh sama Cece. Karena Cece nggak langsung menyalahkan Meme, malah mengkhawatirkan Meme. Good job girls. Karena itu Mama punya sesuatu hadiah buat kalian. Tada! Thank you, Thank you. Ini warna kesukaanku, Ma. Dan thank you aja sudah maafin Meme. Ya nggak apa-apa, Be. Kan Cici sayang sama Meme. Because I love my sibling. Ayo kita katakan bersama-sama. I love my siblings. Oh iya, Mei. Mama punya kabar gembira. Minggu depan kita akan kedatangan tamu spesial. Siapa, Ma? Ya, Ma. Kasih tahu, Ma. Teman-teman, kalian juga pengen tahu kan? Jangan lewatkan Eagle Kids Online Service minggu depan. See you and God bless you.